Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BTV, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat, diberikan ridho yang sebanyak-banyaknya. Pemirsa, program Ngota Ngobrol Prestasi hadir lagi nemenin sahabat BTV hari ini. Dan kali ini Puspa dan tim lagi ada di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Tahu di mana? Ya tau lah, mungkin yang sering lewat sekitaran Salebar dan sekitarnya sering lewat sini ya. Apalagi kalau Puspa nih tiap pagi, tiap mau berangkat ke studio BTV pasti lewat nih. Nah pemirsa, hari ini di episode kali ini kita bakalan ngobrol sama teman-teman di kelas aku, tapi ini beda kelas ya. Kita akan ngobrol sama teman-teman dari SMK Negeri 3 yang prestasinya ini kemarin juara di turnamen basket putri tingkat sesumbangsel. Nah, kita langsung kenalan aja nih dia di sebelah kiri aku. Boleh dong say hi ke teman-teman di rumah. Nah, sekalian nih mau kenalan sama kalian nih, namanya siapa-siapa aja kalau boleh, ke pemirsa juga di rumah. Siapa nih? Mulai dari kamu dulu deh. Halo, perkenalkan nama saya Debbie Fauzia. Halo, perkenalkan nama saya Ella Novia. Nama saya Syafana Fizal Farisha. Nama saya Cantika Prilia Mawada. Oke, kalian kelas berapa nih? Kelas berapa? Ada yang kelas 11, ada yang kelas 10. Oke. Wah, ini nih anak-anak basketnya SMK 3 nih ya. Langsung berubah jadi mode coy banget nih. Ini langsung keluar, boom, ada bola basketnya. Karena ada bola basket, kita nggak mungkin ngomongin bola voli ya. Kita pasti ngomongin basket nih sama mereka. Kalau boleh cerita, ini kan juara di turnamen sesumbangsel ya. Itu event apa sih kalau boleh tahu? Nama eventnya apa? Event Perbasi Benteng, Bengkulu Tengah. Oh, itu kapan tuh? Akhir Desember kok. Akhir Desember. Itu waktu yang sesumbangsel itu juara berapa? Juara 2. Oh, juara 2 yang sesumbangsel itu. Oke. Tapi ceritain dikit dong, gimana ceritanya kalian bisa sampai ke acara yang kemarin itu? Sampai akhirnya bisa ikutan juga gitu lah acaranya. Awalnya tuh pas di sebelum akhir tahun Desember tuh ada event tuh Kak, event pasti sesumbangsel. Nah, kita langsung inisiatif kayak, wah pengen ikutan nih. Belum lagi pelatih ngeliat kita emang inisiatif buat lombanya tinggi, latihan terus, gak pernah bolos. Kitanya juga fisiknya kuat, jadi pelatih inisiatif buat kita ikutan lomba. Dan pada saat itu kita latihan kurang lebih 2 minggu deh Kak. Kita lomba, kita latihan fisik juga, kita juga sparring bareng di sekolah lain. Terus juga kita juga gak lupa buat latihan tambahan sih Kak. Untuk individual pun, atau kita bareng-bareng tim, atau bareng saya school. Kadang kan tim kita berempat ini kita latihan kayak main di SCU gitu. Terus juga akhirnya kita ikutan pas tanggal, kalau nggak salah tanggal berapa ya? 25, 19, 20, 21, 3 hari eventnya. Karena jadi gitu. Persingkat waktunya. Oh, 3x3, apa tuh 3? 3 on 3, apa tuh 3 on 3? Bisa dibilang pertandingan yang nggak full tim lah Kak. Kita tuh 3x3 karena lawan 5 Oh, ini 3 lawan 3. Oke, gitu. Oh, berarti untuk turnamennya kemarin tuh 3 on 3 ya. Oke, gitu. Sampai akhirnya kalian ikut turnamen dan lo juara 2 ya waktu kemarin. Itu berapa banyak sih yang ikut waktu Perbasi ya namanya ya? Lebih dari 10 sekolah mungkin. Lebih dari 10 sekolah. Ya, kalian salah satunya. Ada yang dari luar kota Bengkulu. Dari Palembang nih Kak, dari Palembang ya. Oh. Oke, ada dari Palembang, dari Bengkulu juga, dari kabupaten lain juga ada. Oke, wah 10 tim, lumayan sih ya, lumayan banget. Dan akhirnya kalian dapat juara 2. Gimana tuh juara 2? Cukup memuaskan kah buat kalian? Kak, nggak cukup memuaskan ya karena juara 2. Soalnya kemarin tuh kan sebelum juara Juni sempat dapat juara 1 di event Kobala. Jadi kami kayak ngerasa kurang aja kalau dapatkan juara 2. Oke, tapi kalau boleh tahu juara satunya kemarin siapa sih? Dari mana? Juara satunya dari Benteng. Oh, dari Benteng. Ya, SMA 3 Benteng kalau nggak salah. Oh, SMA 3 Benteng. Juara 2 akhirnya kalian ya. Walaupun agak ya sedih dikit lah ya, nggak juara 1, tapi
nggak apa-apa lah. Juara 2. Tapi kalau basket ini kan kalian juga latihan terus kan ya. Apalagi kalau untuk lomba tuh biasanya kan latihannya agak lebih di push banget ya. Kayak mana sih kalian latihannya gitu? Biasanya kami kalau latihan biasa kan hari Kamis, Sabtu sama Minggu. Karena mungkin ada lomba nih, jadi ada tambahan 1 hari di hari Senin kami latihannya Kak. Jadi 4 hari dalam 1 minggu. Oh jadi 4 Satu hari. minggu itu juga ada latihan fisiknya untuk ningkatin fisik kami, mental kami sebelum tanding gitu. Waduh, ya sih bener-bener pasti lama ya, pasti harus ya banyak-banyak latihan. Nah, pas eventnya nih, Perbasi tadi ya, Perbasi Sumbangsel tadi, kalian ada 10 tim nih yang ikutan juga sama seperti kalian. Itu putri ya berarti yang 10 tim itu ya, tim putri. Gimana tuh ngelihat mereka pas ngelihat lawan-lawannya? Ada yang pernah ketemu kalian sebelumnya juga nggak sih pas di event lain mungkin? Ada Kak, Oh, sering ada. ketemu. Emang kayak ngeliatnya kan ada yang lebih dari kami kan, jadi di awal tuh pesimis duluan, nggak mungkin bisa ngelawan ini kan, yang ini. Kenapa dia jadi lebih keren, lebih apa gitu? Karena di event sebelumnya juga sering dapatkan juara gitu Kak, jadi agak pesimis kami mau ngelawan. Oh iya bener ya, kalian mungkin ya nggak pertama kali kenal lah ya, pasti udah tahu sama mereka. Udah kenal ya, walaupun kenalnya cuma karena ikut-ikut lomba ya. Nah, pas ngelihat mereka nih, kalian udah kayak wah ada ini, ada si Anu misalnya gitu ya. Tapi kalian tetap optimis untuk tetap ikutan gitu. Apa sih kata-kata ataupun hal-hal yang motivasi dari coachnya kalian juga untuk kalian tetap coba optimis gitu sampai akhirnya kalian tanding? Kalau motivasi dari coach kita itu kalau nggak salah coachnya bilang bola itu bulat, jadi semua orang bisa menang gitu. Entah itu dia pemain prapopnas, popnas, atau atlet, belum tentu juga kita nggak bisa ngalahin mereka asal kita latihan terus, percaya diri, pede, kita nggak bolos. Nah itu pasti bisa sih buat menang. Oke. Paham, dengar tuh ya. Paham nggak kalian? Harus paham, kalau nggak paham nggak menang. Tapi ya sih bener ya, semua tuh bisa jadi pemenangnya. Tapi ya balik lagi kalian siap nggak menerima itu dan berjuang untuk jadi pemenangnya gitu loh. Keren loh kata-kata motivasi dari coachnya kalian. Kalau boleh tahu coachnya namanya siapa sih? Coachnya namanya Aditya. Coach Aditya. Hai Coach Adit. Coach Adit kenapa nggak di sini sih Coach Adit? Malah diomelin Coach Aditnya. Ya udah, habis ini kita masih ngobrol sama teman-teman di sebelahku, teman-teman tim basket Putri SMK Negeri 3. Kalau gitu bisa jangan kemana-mana. Nah, habis ini kita masih akan balik lagi selama pesan berikut ini. Tetap di Ngobrol Prestasi. Pemirsa masih di Ngobrol Prestasi dan masih sama Puspa dan juga teman-teman basket di SMK 3 Kota Bengkulu. Nih masih sama mereka semua nih, mereka berempat nih yang kemarin habis event Sesumbangsel Perbasi tadi ya namanya ya. Itu ngelawan 10 tim basket putri lainnya. 3 on 3 tadi ya pertandingannya yang mendapatkan juara 2. Keren banget. Nah, tadi sempat cerita nih, mereka latihannya juga cukup lama, malah nambah harinya ya, yang biasa seminggu cuma 3 kali jadi seminggu 4 kali, dan itu juga lumayan nambah tenaga ekstra ya, karena kalian juga tetap harus sekolah. Tetap harus latihan, sekolah. Nah, gimana nih ngatur waktunya pada saat kalian misalnya kalau lagi mau lomba kan pasti lebih ekstra ya, waktunya kayak lebih nambah nih latihannya. Gimana kalian ngaturnya untuk sekolahnya, latihannya gitu? Kalau untuk latihan biasanya tuh Kak habis pulang sekolah gitu kan. Jadi pulang sekolah kan sekitar jam 3:30, jam 4-nya langsung prepare latihan. Untuk Oh jadi hari selesai weekendnya- sekolah dulu ya? Iya, sekolah dulu. Kalau weekendnya Sabtu sama Minggu kan libur sekolah. Jadi dari pagi sampai siang gitu. Dari pagi sampai siang tuh ya? Oh, oke. Wah tapi kalau pulang sekolah lumayan capek ya. Terus kayak habis drain out dari sekolah, terus kayak tiba-tiba harus ngeluarin tenaga lagi nih buat latihan. Tapi Maghrib itu latihan. oh sampai maghrib ya. Tapi itu kalau misalkan latihan habis pulang sekolah emang kalian push banget atau iyalah yang penting latihan dulu deh, jangan sampai nggak latihan gitu. Karena kan sekolah sebelumnya. Ya kalau pulang sekolah tuh latihannya kayak nggak terlalu di-push Kak. Cuma yang di-push tuh kayak weekend pas kita lagi libur gitu. Jadi nggak terlalu capek gitu Kak. Oke gitu, biar
ya paling biar sampai sehari itu jangan sampai enggak gitu ya. Ya sih benar. Takutnya malah keenakan tidur badannya, keenakan istirahat gitu. Tapi kalau latihan tuh biasanya dimulainya tuh apa aja sih? Apa fisik dulu kah baru latihannya apa ini slam dunk gitu. Slam dunk. Kan di YouTube tuh kan biasa slam dunk. Tulisannya slam dunk gitu. Gimana? Kalian kalau latihan tuh latihan apa aja? Oke, jadi yang pertama jangan lupa pemanasan. Betul. Udah pemanasan, kita ada materi-materi dulu. Itu materinya tergantung pelatih. Entah itu mungkin lagi ingin melatih syuting, kita banyak latihan syuting tuh Kak. Entah itu dari pitro atau dari 3 point. Kalau lagi latihan lay up, kita latihan lay up. Atau kita lagi fisik, itu benar-benar fisik. Dari awal sampai akhir pun fisik. Gak ada megang bola sekalipun. Oh, literally fisik aja gitu ya? Fisik. Oke. Oh, berarti tergantung coachnya hari itu ngelatihnya apa. Tapi kalau misalkan mau lomba nih, biasanya kan ada latihan khususnya nggak gitu? Latihan khususnya ada. Untuk tim yang lomba khusus itu kita dapat pola dari pelatih. Itu pola benar-benar kita diajari dari pertama materi pola pakai papan pola khusus basket. Cara mainnya nanti kita diuji coba di lapangan, kita uji coba atau ada kesalahan atau ada harus benerin, itu dievaluasi hari itu juga. Oh, oke. Latihan pola ya tadi namanya ya. Terus ada apa lagi tuh biasanya? Kalau latihan fisik itu kan Kak, biasanya kan kalau nggak megang bola kan kami latihannya di pasir pantai itu Kak. Biasanya melatih lompatan sama kecepatan lari juga Kak. Waduh, wah lari di pasir tuh berat banget ya. Jangan pernah lakukan itu kalau kalian bukan profesional. Oh, tapi latihan fisiknya kalian nggak di sekolah biasa, di luar ya? Ya biasanya nggak di sekolah. Di luar pantai. Pantai, daerah pantai Pasir Putih itu Kak. Iya, orang mungkin bilangnya refreshing, ternyata enggak refreshing ya. Menyiksa sedikit sebenarnya. Tapi latihan fisik tuh kan akhirnya kayak jadi capek banget ya. Itu buat ngelatih kecepatan juga berarti ya? Iya, buat melatih supaya kalau di lomba nanti nggak down gitu Kak. Ini pertanyaan dari aku yang aku pribadi tuh kayak bertanya-tanya sebenarnya dari dulu. Sebenarnya kalau jadi pemain basket kan banyak nih pemain basket yang kayak, wah kamu tinggi banget bisa nih jadi pemain basket. Tapi ada juga yang enggak pemain basket tuh yang penting lompatnya harus tinggi. Penting nggak sih sebenarnya pemain basket tuh harus tinggi? Atau sebenarnya kayak gimana sih ciri-cirinya? Gak juga sih Kak, sebenarnya banyak juga pemain basket yang badannya nggak terlalu tinggi kan. Cuma dilihatnya dari kelincahan gitu Kak. Cara dia main, lompatan juga sebenarnya ngaruh Kak. Tapi kalau tinggi badan nggak terlalu ngaruh juga. Nggak terlalu ngaruh. Ya, Sebenarnya soalnya kayak tumben banyak juga aja. yang badannya pendek kan. Oh gitu. Basket bulu. Bisa tuh ikut basket. Ini teman saya nih mau ikut basket nih soalnya. Soalnya dia lincah dalam beberapa hal. Dalam hal-hal tertentu ya, namanya juga perempuan ya. Gitu, lincahnya ya kayak begitu. Tapi mereka lincahnya beda ya. Tapi kan akhirnya kalian latihannya juga banyak banget nguras tenaga, nguras pikiran juga lah ya, karena kayak mungkin nggak tenaga doang tapi kayak kita harus mikir kan ya kalau lagi latihan, apalagi pas lagi lombanya bener-bener gitu loh. Tapi pas lagi lomba nih, tekanan yang kalian rasain tuh kayak gimana sih? Tekanan kayak pasti coach pasti nggak neken kalian untuk ya harus ini menang dan segala macam, tapi pasti dari dalam diri kalian sendiri kan yang akhirnya kayak nekan diri sendiri. Itu gimana sih kalian ngatasinnya biar kayak tetap coba tenang dengan tetap di strategi yang ada gitu loh? Yang pertama tentunya itu ada dukungan dari pelatih. Pelatih kan ada selalu di belakang kita sebelum kita lomba. Pasti itu banyak banget tuh motivasinya kayak harus tenang ya, harus tenang pakai pola ini, harus percaya diri, harus pede, mainnya harus tenang. Terus juga apalagi motivasi dalam diri kita yang membuat kita harus lebih kuat, harus lebih menang. Karena kita sama-sama punya tujuan buat menangi event itu, karena kita udah latihan bareng-bareng, kita udah capek bareng-bareng, jadi bisa mungkin kita harus perjuangin lah buat event itu. Ya sih, tenang tuh kayak yang paling penting ya, harus tenang pemirsa, tenang. Kita bakal balik lagi abis ini, kita rehat dulu ya, tenang dulu, santai. Yaudah, kita rehat dulu abis ini, mau ngobrol cantik dulu tapi tidak di on kamera. Jangan kemana-mana, ini segmen terakhir abis ini masih mau ngobrol sama mereka. Begitu jangan kemana-mana, tetap di Ngotang Ngobrol Prestasi.
Nah pemirsa, masih di ngobrol prestasi dan masih sama kita berlima. Kita bisa nih mau bikin girl group. Enggak dong. Grup basket ya. Orang luar ternyata satunya yang masuk ini. Nah tadi udah cerita nih gimana mereka bisa dapetin juara 2 di event Sesubangsel Perbasi tadi. Terus juga tanya-tanya soal latihan mereka yang juga cukup lumayan nguras tenaga, nguras energi, nguras semua nguras duit juga ya gitu ya. Nah aku mau ke pertanyaan yang ringan-ringan dulu. Mau ngobrol sama yang belakang juga nih, sama Syafa sama Cantika juga. Kalian ada ini gak sih? Biasanya kalau yang ikut-ikut eskul, basket atau tari, biasanya kan mereka punya role model lah ya gitu ya. Kalian punya role model di basket tuh siapa sih kalau boleh tahu? Role model kayak pemain terbaik atau pemain yang kalian idolain gitu siapa? Diidolain sih sebenarnya lumayan banyak. Oh banyak. Siapa aja tuh semuanya? Sebutkan. Lionel Messi? Enggak, bukan. Bukan ya? Siapa dong? Siapa? Siapa? Yang dari Bengkulu? Dari luar Bengkulu? Dari Indonesia dulu deh, siapa? Vincent. Siapa nih? Dari luar Bengkulu seperti Renata itu mainnya bagus. Oh. Terus siapa lagi? Renata siapa namanya? Puspa kayak namanya Puspa. Aku ternyata. Kalau luar deh yang terkenal yang luar negeri misalnya gitu. Luar negeri seperti Curry, Michael Jordan. Oh. Oke sih, benar. Apa sih yang kamu suka dari orang-orang itu tadi? Kayak Renata tadi, kenapa jadi suka Renata? Karena dia tuh hebat mainnya, kayak dribblenya lancar, shootnya lancar, terus mentalnya juga lancar. Oke, tenang, stabil gitu mainnya ya. Oke, keren. Nah, tapi kan tadi sempat ngobrol sama mereka berdua juga, kalau misalkan latihan nih biasanya pulang sekolah gitu, kayak kalian tetap memprioritaskan sekolah lah ya gitu, akhirnya kalian ikut kejuaraan-kejuaraan pun tetap dapat dukungan dari mereka. Kalau dari orang tua kalian sendiri nih gimana? Support apa sih yang kalian dapat dari orang tua kalian sendiri? Dari orang tua karena mendukung, kayak termasuk seperti ibu sama ayah kayak sering nonton kalau lagi tanding, kalau habis Iya, mereka dengan dateng lah ya gitu. Oh, oke. Kalau siapa gimana siapa biasanya? Orang tua sangat mendukung. Terus tuh kayak sering ngasih semangat kalau tiap ada lomba atau sparring atau latihan. Oke. Tapi kalian katanya tadi sering sparring sama sekolah-sekolah lain juga ya. Biasanya sparring sama siapa? Sparring sama MZ kami pernah Oh, yang iya, landingan di iya, atas iya. kami. Oh gitu. Ada di atas kami. Oke, sering sparring di sana juga. Ih, keren. Tapi kan kalian nih masih muda banget, masih SMK dan pasti masih punya banyak planning lah ya ke depannya. Berarti kalian juga fokus di basket juga. Kepikiran untuk jadi fokus di basket juga abis di sekolah? Kayaknya ada. Kayaknya ada ya. Mau jadi atlet profesional basket? Atau gimana? Mau sebenarnya. Mau sih sebenarnya, tapi ya kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti gimana ceritanya, apakah memang bisa kesampaian sampai sana. Nah, yang paling penting kalau menurut kalian berempat nih, siapa aja nih boleh nih, menurut kalian berempat, apa sih yang paling penting harus tertanam dalam pikiran kita kalau misalkan lagi turnamen? Apa ya yang paling penting yang harus diingat terus, yang jadi motivasi akhirnya gitu? Ada nggak? Semangat dari pelatih sih Kak, harus diingat terus karena pelatih itu udah percaya sama kami, udah izinin kami buat ngikutin event tersebut, percaya kami bakal bisa gitu kan. Jadi harus tetap pede gitu Kak, bisa dapetin juara itu. Oke. Seberapa besar peran coach waktu kalian lagi tanding? Besar banget sih Kak, apalagi kalau misalnya kami lagi down gitu kan Kak, dikasih semangat, dikasih
evaluasi lagi biar kami mainnya tuh lebih tenang, lebih memperbaiki kesalahan yang sebelumnya gitu Kak. Oke. Tapi kalau coach kalian kasih semangat dari belakang juga pasti ya, karena pada saat lagi lomba tuh pasti mental lagi terguncang hebat, lagi gempa bumi itu pikirannya semuanya lagi nggak karuan gitu loh. Tapi kalau kalian sendiri memotivasi diri sendirinya kayak gimana? Kan pasti dari coach juga dapat, walaupun memang kayak coach juga memotivasi, tapi kalian juga harus ngebangun semangat sendiri juga kan? Kayak misalkan kami juga ada latihan tuh Kak, ikut basket dari SMP gitu kan Kak, lanjut lagi SMK ini ikut basket lagi. Jadi motivasi kami kayak harus juara gitu kan, jangan sia-siain latihan selama ini. Harus tetap percaya diri bisa dapat juara ini dengan latihan-latihan sebelumnya. Nah, oke ya sih, benar. Nah, ini kan masih banyak juga mungkin nih pemirsa di rumah yang mungkin juga masih sekolah dan sama kayak kalian nih fokus di basket juga. Mau bilang apa nih? Mau kasih kata-kata hari ini apa ke mereka? Mungkin biar mereka juga lebih semangat lagi. Mungkin habis ini ngejar event-event lomba basket di luar sana, boleh nih, silahkan. Jangan lupa jangan bolos latihan. Bukan jangan lupa bolos sekolah ya. Jangan bolos latihan. Bolos latihan, apalagi bolos latihannya malah main sama pacar. Aduh. Boleh tuh. Sebut orangnya sekarang. Jangan ya, jangan. Itu tidak boleh seperti itu. Jangan bolos latihan. Itu yang paling penting. Oke, betul. Nah, ini kan coachnya juga lagi nggak ada nih di sini nih. Mau bilang apa nih ke coachnya? Coach, nonton coach. Mau bilang apa nih ke coachnya hari ini? Terima kasih banyak coach atas dukungannya, atas simpatinya, atas kepercayaannya buat kami, udah melatih kami, udah capek juga melatih kami, dan coach kami juga sangat berpengaruh buat tim kami. Kalau nggak ada coach, kayaknya kami gak ada. Kalau nggak ada coach, nggak ada. Drama ya itu namanya ya. Drama coach di belakang. Coach Adit tadi namanya ya. Coach Adit. Coach denger tuh coach. Coach itu sangat berarti. Coach itu harusnya di sini. Coach itu kemana? Wah, tapi yang jelas memang ya satu poin penting, tenang, mental itu benar-benar harus banget dijaga. Apalagi kalau untuk ikut lomba pasti tekanannya tuh jadi makin banyak. Padahal sama ini udah latihan, udah ngerasa wah oke banget nih di sini. Tapi ternyata ketika hari hanya langsung bisa jadi down dan drain out energi banget. Tapi untungnya orang-orang sekitar kalian, teman-teman kalian, coach, teman-teman di sekolah juga pastinya ngasih dukungan yang banyak banget buat kalian pastinya. Thank you banget ya udah mau nemenin aku hari ini buat ngobrol-ngobrol. Semoga abis ini kita ketemu lagi di prestasi yang berbeda lagi, juara 1 abis ini ya, langsung gaskan. Kalau gitu pemirsa juga terima kasih banyak sudah nonton Ngotang Ngobrol Prestasi, dan pastiin pemirsa nonton terus BTV karena selalu menghadirkan informasi menarik untuk seluruh sana BTV di 10 kabupaten kota. Kalau gitu aku Puspa mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian sana BTV. Sampai ketemu lagi. Bye bye dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.